dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Anugerah Allah yang membebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, seorang yang lumpuh sejak lahir setiap hari diusung dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Setiap hari ia meminta-minta kepada setiap orang yang masuk ke bait Allah untuk beribadah. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, orang lumpuh itu pun meminta sedekah kepada mereka. Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Seketika itu juga kuatlah kaki orang lumpuh itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ia sangat gembira dan bersukacita karena dia sudah bebas dari lumpuh yang sudah bertahun-tahun. Tidak hanya bebas dari kelumpuhan kaki, tetapi juga mempunyai harapan baru dan kesempatan untuk memuji Allah dengan riang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang terbelenggu oleh berbagai situasi sulit dan menghimpit yang membuat kita tidak berdaya seperti yang dialami oleh orang lumpuh yang sejak lahirnya itu yang meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Kita mungkin dibelenggu dan tak berdaya oleh sakit penyakit, masalah di tengah keluarga, di tempat kerja, dan banyak masalah lainnya. Kita juga bisa terbelenggu oleh dunia yang penuh dengan ancaman, hambatan, bahkan godaan yang membuat hati dan pikiran kita ragu akan kuasa dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah jawaban atas seluruh persoalan hidup kita. Itulah yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh yang meminta sedekah kepada mereka. Emas dan perak tidak ada pada Petrus dan Yohanes, tetapi iman kepada Yesus Kristus, itu yang mereka punya. Datanglah kepada Yesus. Itu yang dapat membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang menghimpit dan menekan hidup kita di dunia ini. Tetap bersyukur atas berkat Tuhan, karena rasa syukur akan selalu menolong kita untuk menjadi orang yang mengalami pembebasan dan menjadi saksi akan kebesaran dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon kepadamu, berkati kami, berkati juga anak-anak kami, berkati setiap aktivitas dan pekerjaan kami.
Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, dan juga sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan yang menyatakan kuasa mujizat atas kehidupannya. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan yang selalu menopang iman percaya mereka, dan juga memberikan pertolongan yang dalam kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat setiap firman-Mu, biarlah menjadi saluran berkat Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.